Pemberitahuan resmi tentang penghakiman hari ke-8 menjelang pukul 5 petang. Harmagedon is coming. Penjelasan model lama, pola berbentuk garis atau len, sedangkan pertanda waktu adalah jam, lingkaran. Alfa dan Omega bertemu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Tidak bisa menilai zaman hanya dengan mencuplik bagian akhir saja seperti menonton sebuah trailer film. Untuk membahas hal yang lebih detail dan spesifik harus mengetahui peta globalnya, proporsional pembagian waktunya. 6 hari lamanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi selama 6 hari kita tahu sebuah biji pun belum tumbuh sebagai pohon. Tentunya ada masa dan waktu yang sebanding dengan itu. Dan Allah berhenti pada hari ke-7. Inilah Sabat bagi Tuhan. Hari ke-8 diambil dari Matius 20 ayat 1-8 tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Hari ke-8, permulaan yang baru, dimulai ketika Adam jatuh ke dalam dosa dan Tuhan mulai menghitung usia Adam. Pukul 9, ia keluar untuk mencari pekerja di kebun anggurnya. Nuh adalah keturunan ke-9 dari Adam, juga tertulis pada Kejadian pasal 9. Pukul 10, tertulis pada Kejadian pasal 10, daftar bangsa-bangsa dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Pukul 11, tertulis dari Kejadian pasal 11, Menara Babel. Pukul 12, tertulis pada Kejadian pasal 12, Abraham dipanggil Allah. Ketika hari panas terik, pukul 12, Allah menjumpai Abraham sebelum memusnahkan Sodom dan Gomora. Abraham juga mempersembahkan mezbah pada saat Ishak dikorbankan. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Pukul 1 siang, 14 generasi kemudian, zaman Daud dan Salomo, ada mezbah di bait sucinya yang pertama. Pukul 2 siang, 14 generasi kemudian, pembuangan ke Babel, zaman Daniel, Esra, Nehemia, ada mezbah di bait sucinya yang kedua. Pukul 3 petang, 14 generasi kemudian, ada mezbah pengorbanan dari Yesus Kristus anak Allah. Ketika ia disalibkan, perhatikan terjadinya kegelapan mulai pukul 12 sampai pukul 3 petang. Mengapa terjadi kegelapan? Karena turunnya hukum Taurat menyebabkan orang mengenal dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan disalibkan. Ada 62 masa dari Adam sampai Kristus, seperti tertulis dalam Daniel 9 ayat 26. Kelahirannya merubah sistem penanggalan menjadi tahun Masehi atau Anno Domini, tahun Tuhan telah datang dan yang akan kembali. Masehi diambil dari kata Mesias yang berarti juru selamat yang diurapi, dan tokoh yang sama yang akan mengakhiri tahun Masehi ini. Pukul 4 petang, Daniel 7 ayat 23-25, Wahyu 17 ayat 12-13. Tertulis, binatang yang keempat ialah kerajaan yang keempat. Akan muncul 10 raja, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, 1 jam sebelum terjadinya Harmagedon. Pukul 5 petang, akhir dari tahun Masehi, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, Harmagedon. Suatu rangkaian pemusnahan besar dengan kombinasi seperti zaman Nuh dan zaman Lot. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Sampai pada puncak setengah masa itu akan datang hari Tuhan sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan terlaksana di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Akan ada miliaran orang segera dimusnahkan. Pukul 6 petang, bumi akan direcovery kembali untuk masa 1000 tahun, perang Gog dan Magog dan kesudahan dunia. Perhatikan intensitas bencana yang terjadi saat ini, perubahan iklim, banjir, gempa bumi, kekeringan, kelaparan, dan perang antar bangsa. Oleh sebab itu, setelah menghitung, menimbang, maka Tuhan Allah menetapkan akan menghukum dunia kembali. Kitab ini tertulis secara berurutan dan sistematis, tidak ada urutan masa dan waktu yang terlewatkan. Seperti halnya bila seseorang membuat biografi tentang dirinya atau daftar riwayat hidup. Di sana disebutkan mulai dari tanggal kelahiran dan peristiwa-peristiwa penting lainnya secara sistematis dan berurutan. Jika kehidupan dan kebutuhan kita saja Tuhan sangat memperhatikan, terlebih lagi detail dari kitabnya. Pada saat penulisan pasal dan ayat Alkitab, kuasa Allah turut bekerja. Tidak ada masa yang terlewat.
bahkan terbagi secara sempurna, berurutan, detail, terperinci, digolongkan menjadi masa demi masa, menjadi jam demi jam, menit demi menit, bahkan dimulai dari bumi belum berbentuk dan kosong. Bukan tiba-tiba sudah ada manusia, atau bahkan tiba-tiba sudah terdapat aturan-aturan ini dan itu, atau manusia sudah mengerti ini dan itu. Sekali lagi, dimulai dari bumi belum berbentuk dan kosong, hingga langit dan bumi tidak ada lagi. Inilah biografi langit dan bumi. Jadi, Alkitab tersusun secara berurutan, sistematis, mulai dari penciptaan langit dan bumi yang begitu urut dan jelas, sekaligus juga tercakup di dalamnya hukum-hukum dasar yang terpenting, dan hukum tersebut jelas, tidak multitafsir. Juga memuat peraturan-peraturan di bawahnya, norma-norma, kebiasaan yang baik, memuat juga contoh-contoh orang yang melakukan hukum Tuhan dan juga orang yang tidak melakukan hukum. Berisi juga nubuatan dari masa ke masa yang sudah terjadi maupun untuk masa yang akan datang. Memuat juga tentang penghukuman dan pengampunan, grasi dan amnesti. Menuliskan juga tentang janji-janjinya. Menuliskan juga tentang mujizat-mujizatnya. Menuliskan juga tentang kedalaman kasihnya. Menuliskan juga tentang kesetiaannya. Menuliskan tentang pribadinya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan penghukuman pasti ada suatu pesan atau informasi yang resmi berkaitan dengan agenda hukum yang sangat penting tersebut. Jika ketentuan di dunia saja yang berhubungan dengan penghukuman akan diberikan suatu surat atau berita resmi supaya ada kesamaan tujuan, kesamaan waktu, supaya mereka dapat hadir pada waktu yang telah ditetapkan, tidak berbeda-beda waktunya. Tentu agenda penghakiman Allah juga memiliki suatu prosedur yang baik. Perhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan penghukuman. Pada zaman Nuh, Nuh adalah pemberita kebenaran, Nabi Yunus yang diutus ke Niniwe. Dan ketika Yesus membacakan kitab Nabi Yesaya, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan pembebasan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan pada hari ini genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya. Itulah pernyataan resmi tentang penebusan. Terlebih lagi saat ini dengan jumlah jiwa yang sangat besar, perhatikanlah segala produk hukum mengandung unsur pertimbangan, analisa yang kuat, karena menyangkut nasib banyak orang, serta mengandung unsur kepastian hukum. Jadi hitungannya harus jelas, dapat diterima akal budi. Perhatikan dalam 2 Petrus 3 ayat 4-7. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit yang telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu pada masa pertama telah binasa, dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi tidak bisa menilai zaman hanya dengan mencuplik bagian akhir saja seperti menonton sebuah trailer film. Untuk membahas hal yang lebih detail dan spesifik harus mengetahui peta globalnya. Jadi tentang janji kedatangannya melalui surat Rasul Petrus oleh Roh Kudus. Perhatikan atmosfer yang diingini dan dicontohkan Roh Kudus. Pembahasan dimulai dari pada waktu dunia diciptakan, seperti halnya Alkitab dimulai dari kitab Kejadian. Untuk menghitung masa dan waktu harus memiliki cara menghitung yang benar, proporsional pembagian waktunya, bukan hanya berdasarkan mimpi dan penglihatan saja, tetapi dari berbagai faktor. Oleh sebab itu, sebelum ini banyak pembahasan akhir zaman yang memiliki versi yang berbeda-beda. Penjelasan model lama, pola berbentuk garis atau len, sedangkan pertanda waktu adalah jam, lingkaran, alfa dan omega bertemu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Tuhan adalah alfa dan omega. Dan sesungguhnya pola pembagian waktu Tuhan secara resmi telah tertulis pada Injil Yohanes 11 ayat 9. Ada 12 jam dalam satu hari. Kata hari dalam pengertian aslinya sama dengan yang dituliskan dalam kitab Kejadian pada masa penciptaan. Dan pada Yohanes 8 ayat 56, Abraham bersukacita bahwa ia melihat hariku. Dengan perincian tertulis pada Injil Matius 20 ayat 1-8. Adapun kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerjanya. Pukul 9, pukul 12, pukul 3 petang, pukul 5 petang keluar mencari pekerja-pekerjanya untuk mengubah sejarah.
Dan ketika hari malam, ia membayarkan upah mereka. Pernyataan resmi dari tuan rumah itu sendiri yang kami uraikan dan menyampaikannya kepada saudara. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Firman tersebut adalah perintah Allah untuk pertama kalinya kepada manusia. Juga merupakan peringatan yang sangat penting karena berhubungan dengan kematian. Pasti tidak akan memiliki arti yang bias, arti kiasan, atau bermakna ganda. Mereka hidup pada hari ke-6 dan ke-7 dan mati pada hari ke-8. Untuk memudahkan pembahasan ini adalah momen utama ketika Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Terjadi kegelapan mulai pukul 12 sampai pukul 3 petang. Mengapa terjadi kegelapan? Karena turunnya hukum Taurat menyebabkan orang mengenal dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan disalibkan. Clue ketiga, begitu rinci dan detail Tuhan Allah menuliskan semuanya itu. Ada 62 masa akan disingkirkan seseorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa, seperti tertulis dalam kitab Daniel 9 ayat 26. Perhatikan clue keempat, penjelasan model lama, pola berbentuk garis atau len, sedangkan pertanda waktu adalah jam, lingkaran, alfa dan omega bertemu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Tuhan adalah alfa dan omega. Perhatikan clue yang kelima. Jelas sekali tanda profetik di sini. Ketika Yesus disalibkan, letak kedua kaki berada pada pukul 6 pagi dan pukul 6 malam. Tangan kanan pada pukul 9, tangan kiri pada pukul 3, dan letak kepala Yesus tepat pada pukul 12 siang, yang menandakan rencana Allah akan seperti pengorbanan Abraham dan Ishak. Dan lambungnya yang terletak di sebelah kiri atas tertikam dengan tombak, mengalir darah dan air, yang menggambarkan suatu umat yang dikuduskan dengan darah dan air. Darah dan air ini membasahi tepat pukul 5 petang. Pukul 9, kuadakan perjanjianku dengan kamu. Tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Pukul 9 juga ia disalibkan. Itulah pelangi kasihnya. Busurnya membentang mulai pukul 9 hingga pukul 3 petang. Dan mulai pukul 12 hingga pukul 3 kegelapan meliputi bumi, sampai ia berkata, sudah selesai. Selain berarti Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya sebagai juru selamat, juga berarti sudah selesai 2 masa, sehingga kita memasuki angka tahun yang berbeda, tahun Masehi. Perhatikan clue yang ke-6. Penghukuman berasal dari kata hukum. Perhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan penghukuman. Pada zaman Nuh, Nuh adalah pemberita kebenaran, seperti juga Yunus yang diutus ke Niniwe. Perhatikan alasan Allah mengutus Yunus. Yunus 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, dengan ternaknya yang banyak. Bandingkan jumlah penduduk pada zaman Nuh, jumlah penduduk pada zaman Yunus, dengan jumlah penduduk saat ini. Untuk mengakhiri tahun Masehi, end of year Anno Domini, dengan populasi lebih dari 8 miliar jiwa, tidak mungkin tidak ada perhitungan dan pemberitahuan yang dari Tuhan Allah. Perhatikan clue yang ketujuh. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Maksud dari pernyataan tersebut karena waktu Tuhan ini sangat fleksibel. Sama seperti ketika Yunus diutus ke Niniwe, ketika mereka mau bertobat, pasti akan terluput atau tertunda waktu penghukuman. Karena Tuhan lebih berkenan kepada pertobatan daripada penghukuman. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. 1 Petrus 3 ayat 20. Alkitab terdiri dari rangkaian firman yang saling berkaitan. Dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Dan dalam Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi tidak mungkin anak tidak tahu menau. Oleh sebab itu akan sesuai dalam Injil Matius 20 ayat 1-8. Selalu tertulis kata kira-kira pukul 9, kira-kira pukul 12, kira-kira pukul 3 petang, kira-kira pukul 5 petang. Jadi dia bisa datang kembali pukul 5 kurang 5 menit, pukul 5 kurang 10 menit, atau pukul 5 lebih 5 menit. Sangat fleksibel. Dan lihatlah, kita menghitung sampai titik kesabaran Tuhan, titik fleksibilitas Tuhan. Angka 8 juga berarti permulaan baru, kehidupan, keselamatan, dan penghakiman. Sedangkan arti dari angka 9 adalah kesempurnaan, seperti mempelai perempuan yang berdandan untuk suaminya.
Pada zaman Nuh, ada 8 orang yang diselamatkan: Nuh, Sem, Ham, Yafet, yang masing-masing dengan istrinya. Hitungan tahun internasional saat ini didapat dari pribadi Yesus Kristus anak Daud, dan Daud adalah keturunan ke-8 dari Isai. 1 Samuel 16 ayat 10-12. Sama seperti gematria dari Yesus, yaitu 888. Saat ini telah masuk pada masa terakhir. Telah terjadi Tetrad Blood Moon ke-8 sejak tahun Masehi, yang tepat pada perayaan Paskah dan Sukot. Dan jumlah penduduk dunia saat ini telah lebih dari 8 miliar jiwa. Dan kelak pada Wahyu 17 ayat 11, pada Raja ke-8, jelas sekali tertulis pada Raja ke-8, anak domba itu, Yesus Kristus, akan melenyapkannya. Ikuti pembahasan detailnya dan follow YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Subscribe and share. Segera hubungi kami di WhatsApp, Telegram 855 888 355. Pemberitahuan resmi tentang penghakiman hari ke-8 menjelang pukul 5 petang. Harmagedon is coming. Bagian pertama, menjelang pukul 5 petang, Harmagedon is coming. Bagian kedua, detail peta zaman hari ke-8. Bagian ketiga, berakhirnya tahun Masehi, end of year Anno Domini. Bab 2, penglihatan Daniel, masa Sakaria 11, dan nubuatan kitab Wahyu. Bagian keempat, detail waktu pukul 2 dan 3 petang, munculnya para penguasa. Bagian 5, pukul 4 petang, binatang dari dalam laut. Bagian 6, pukul 5 petang, munculnya Dajjal, binatang dari dalam bumi. Bab 3, masa 1000 tahun, perang Gog dan Magog dan penghakiman terakhir. Bagian ke-7, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, acara puncak pukul 5 petang. Bagian 8, new beginning masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Bagian ke-9, pukul 6 malam, perang Gog dan Magog, penghakiman terakhir. Bab 4, penghakiman terakhir, sistematika hukum dan eskalator ilahi. Bagian ke-10, kitab yang berurutan dan sistematis. Bagian 11, sistematika hukum Kristus dan eskalator ilahi. Bagian 12, hari ke-9, langit dan bumi yang baru.